Tenang ya dan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry, tetap di channel Ferry's Farm gitu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan proses pembuatan pakan breeding, bos. Ini proses pembuatan pakan breeding dimana rumputnya 70% dan konsentratnya atau bahan keringnya 30%, seperti itu. Bahan-bahan yang harus ada, yang pertama yang jelas tadi kan hijauan. Nih rumput, ini kita rumput pesen karena belum sempat nyoper seperti ini. Choppernya baru datang, bos. Ini chopper yang lama kita ini rusak, ini akhirnya dimanfaatkan untuk penggilingan tai alias serintail. Ini teman-teman, alias serintail. Terus ini datang juga bantuan dari Singapura, Jalan Sehat 34 Palapa. Ini kita beli dari minta bantuan lah sebenarnya. Kalau dibilang beli bisa dibilang beli, kalau minta bantuan sangat membantu. Itu dari kandang wedusnya bagus, dikirimkan sebanyak 2 ton kemarin malam. Dalam minggu ini sudah ngirim 10 ton ke Ferry's Farm tuh, karena memang untuk kebutuhan pakan ini sangat riskan ya teman-teman, harus ada karena kan jamnya sudah tepat seperti itu. Jadi kita tidak mau domba-domba kita nanti tidak makan seperti itu. Kalaupun kita mengganti pakannya dengan pakan yang lain, itu nanti akan sangat berbahaya bagi rumen seperti itu teman-teman, karena akan adaptasi ulang. Selain hijauan ini yang sudah dicacah, yang kita dapat bantuan dari Mas Bagus sebanyak 10 ton, ini kita juga ada ini bahan-bahan besar dulu ya. Ada tumpi jagung teman-teman. Ini kita lihat di sini, ini tumpi jagung. Tumpi jagung ini kalau teman-teman belum tahu, itu adalah bagian bawah dari jagung, dari biji jagung itu. Di atasnya tongkol, di bawahnya biji jagung. Lah kalau tongkolnya namanya janggel, kalau antara jagung namanya slamper, nah gitu. Kalau kulitnya namanya kelobet, kalau uwetnya namanya tebon gitu ya teman-teman. Terus ini kita pakai 50. Ini kita pakai 50. Kalau kemarin kita pakai 100 kilo, sekarang kita pakai 50 kilo. Terus untuk konsentrat kita sendiri ini kita pakai 250 kilo. Ini konsentrat kita teman-teman. Nah, ini konsentrat kita. Ini nanti ditaburkan ke atasnya. Ini persiapannya. Ini udah kita siapkan di sini semua bahan-bahannya, nanti biar tinggal istilahnya sok kabeh gitu. Ini nanti diratakan teman-teman. Terus kemudian kita pakai premix teman-teman. Ini premix kita. Ini kan nanti membuat 1 ton, jadi kita hanya membutuhkan 1 kilo premix yang diformulasi khusus untuk pertumbuhan dan kembang biak kambing dan domba. Ini formulasinya khusus, jadi memang risetnya khusus untuk kambing dan domba itu teman-teman. Karena kenapa? Kalau untuk ruminansia itu yang paling jelimet itu khususnya ke premix kambing dan domba, karena rumennya sangat kecil. Kemudian kita pakai probiotik teman-teman. Ini namanya probiotik. Ini probiotik produk Ferry's Farm juga. Ini namanya probiotik handal. Nah, ini selain probiotik kita juga ada prebiotik seperti itu. Untuk probiotik ini nanti kita lihat di sini kita udah nyampur. Kita lihat ini, kita melihat Mas I, namanya ini Mas I. Nah, ini kita lihat ini 60 liter teman-teman. 60 liter ini tadi memakai 600 ml probiotik. Nah, ini 600 ml probiotik dihancurkan dengan 60 liter air, atau per 10 liternya kita hanya membutuhkan 100 ml itu. Lah sedangkan prebiotiknya kita pakai per 10 liter itu hanya 5 ml. Kalau ini 60 liter berarti prebiotiknya kita pakai tinggal 5 kali 6 gitu aja, berarti 30 ml seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti 60 liter ini disiapkan untuk membuat 1 ton seperti itu. Apakah nanti harus dihabiskan?
Tidak, nanti secukupnya saja kita siram di bagian atas rumput ini. Ini kita ratakan, nanti kita siram dengan campuran probiotik dan prebiotik, itu kita sebut saja nanti campuran fermentator gitu ya teman-teman ya. Campuran fermentator seperti itu. Tuh. Terus ini nanti kita simak persiapannya. Ini diratakan dulu sama Mas Imam. Ini ya, diratakan agar mempermudah menghamparkan konsentratnya nantinya. Itu dihamparkan sangat mudah konsentratnya. Ini kita ratakan. Ini tadi 700 kilo sudah ditabur di sini. Nih. Ini kita minta dari teman kita Mas Bagus, itu memang sudah berbentuk cacahan. Terus ini kok agak mengunung, ini karena memang minta dikemas di plastik agar lebih awet teman-teman. Sehingga ketika nanti kita belum sempat untuk namanya apa? Itulah menggarap, belum sempat menggarap, ini nanti tidak terjadi pembusukan seperti itu. Oke. Nih ya, ini proses penyiraman kita pakai namanya gembor. Ini kalau kalian tahu ini namanya gembor. Ini per satu gembor itu sekitar 9 liter. Nanti kita lihat kebutuhannya untuk ini tuh berapa. Untuk 1 ton ini. Pembuatan 1 ton. Yang disiram yang bagian rumput teman-teman ya. Kenapa kalau yang disiram bagian rumput itu agar nanti cepat meresap. Kalau rumput kan kalau disiram tetap gembiar teman-teman, tetap gembiar. Kalau nanti yang disiram bagian konsentrat jadi nih ngempel tuh. Nih kita lihat ini proses pembuatan 1 ton dengan menggunakan 700 kilo suket cacahan. Nih kita menggunakan pakcong untuk saat yang ini. Menggunakan pakcong. Untuk pemilihan rumput sendiri bebas teman-teman. Kalian bisa menggunakan pakcong, bisa menggunakan bucong, bisa menggunakan lekcong atau decong. Seperti itu. Jadi ada beberapa rumput yang memang bagus seperti Gama Umami. Terus apa? Odot juga bisa. Tergantung kalian punyanya apa. Kalau belum punya ya segera diagendakan nanti untuk menggunakan mau ke arah mana, seperti itu teman-teman. Kita lihat ini diratakan teman-teman, ini dihamparkan selebar ini ya. Nih lah itu mulai disiram. Proses penyiraman ini kita lihat ini seperti nyiram bayam teman-teman, biar cepat gede. Siram bayam, gelis gede. Ini ya, ini proses siram bayam teman-teman. Dari kejauhan aja teman-teman, ini nanti siapa tahu bisa buat thumbnail. Karena kemarin Pak Carek protes, loh ini Pak Lurah udah buat thumbnail, ini aku belum, seperti itu teman-teman. Kita buat thumbnail ini nanti jangan lupa dilihat loh teman-teman. Ini ya, ini proses lengkap, jangan di-skip karena memang videonya ini full. Kita buat full nanti nih, biar kalian paham begitu mudahnya. Ini tadi wes 9 liter pertama, 9 liter kedua ini 9 liter kedua. Yang penting semua area itu kena teman-teman, nggak usah sampai iki sing isore kok gong kena, iki sing kiwane belum kena, enggak. Ini kan nanti kan diraduk juga seperti itu, jadi sangat aman. Diraduk terus ini kan kita pakai bakteri itu kan dia bisa hidup sendiri. Ketika dapat pakan bisa hidup seperti itu. Ini dalam kondisi mendung tanpa ada sinar matahari, jadi pembuatan di outdoor seperti ini sangat aman. Yang tidak amannya nanti tiba-tiba hujan teman-teman. Tuh. Tapi ya tetap kita amankan dengan segala strategi. Ini kita lihat nih pengambilan
Ini berarti 9 liter ketiga teman-teman ya. Jangan sampai miss, jangan sampai di skip 9 liter ketiga. Nih. Terus ini teman-teman, ini ada beberapa pakan kita yang konsentrat ini. Ini menggumpal karena basah teman-teman. Nah ini tetap bisa kita pakai. Jadi di sini tuh tidak ada yang buang. Bahkan yang terbuang-buang di tempat teman-teman itu bisa kita pakai untuk bahan pakan itu. Wes lah, jadi kalian buang-buang pakan ya mending langsung kasihkan ke sini. Sini adalah joglangannya. Selain terkenal dengan spesialis pakan bosok, juga terkenal juga spesialis pakan jaluk itu teman-teman. Nih, seperti ini punya Mas Bagus yang 10 ton dikirim kemarin malam ini. Kita juga nggak tahu hitungannya nanti jaluk atau dikasih. Antara dua itu, antara jaluk sama dikasih. Nih, ini untuk probiotiknya nanti sudah masuk yang disiram kita tadi berapa Mas? Berarti 3 ya? 3 tok sudah cukup. Terus ini nanti di atasnya tumhiho juga dikasih kan? Dikasih ini tumpi kita nih teman-teman, ini kita lihat loh. Model menghamparnya seperti ini teman-teman. Jadi harus diperhatikan, bukan hanya bahannya saja, teknik pun harus diperhatikan teman-teman. Kalau kalian nanti modelnya maju itu akan iso keserimpet-serimpet ya teman-teman ya. Keserimpet-serimpet, tapi kalau mundur, melaku karo mundur ini mesti amane gitu loh. Jadi kemungkinan geblak tipis, tapi kalau maju kemungkinan kejongor tinggi. Lo itu pakai pacul itu nanti Mas Imam? Hah? Oh, buat ngejor. Ini loh teman-teman. Ini mengapa kita disebut dengan spesialis pakan bosok. Ini bahan-bahan bosok seperti ini sudah tidak bisa dipakai. Ini ambunya sudah tengik teman-teman, bukan tengik ya, ini ambunya udah tengik. Ini kalian harus pahami perbedaan tengik dan tengik. Nih kita lihat, ini nanti dicampurkan ke atasnya ini, jadi tidak ada barang yang buang. Tuh, nih ya, ini penampakan tumpi seperti ini. Jadi memang ini tumpi, kalau itu tungkak teman-teman. Nah, itu tungkak, ini tumpi teman-teman. Nah ini tumpi. Dia itu loh, itulah lagi beda nih. Ini bukan selamper. Terus gara-gara postingan dari Veriswa harga tumpi naik malahan. Tuh, banyak yang jual tumpi terus bahaya inilah ini. Ini tumpi jagung ini namanya. Tuh, istriku pengen di video enggak kamu? Nih istriku pengen di video teman-teman. Ini nanti kemungkinan kita lihat sampai proses ngeradu etok, terus nanti dipotong videonya teman-teman. Masa full video kok teman-teman belum sempat makan, belum sempat mandi, lihat video Veriswa lah yo mamcut nanti gitu, mambu kecut ya dah ya teman-teman, digoyo teman-teman kalian. Nah saya wes aman. Ini kita lihat proses penguncalan lah, itu pakai teknik juga teman-teman. Kalau sampai salah teknik kalian boyok bisa kena ya teman-teman ya, bisa portal dan kembut-kembut lah gitu. Ini kita siram lagi 9 liter keempat teman-teman. Kita lihat tadi kan udah rumput. Kalau semacam ini untuk tumpi itu disiram boleh. Nih kan karena memang sifatnya kempiar itu loh, sifatnya kempiar kalau tumpi lah ya. Nah ini juga penambahan vitamin B ya Mas Imam ya, vitamin bosok. Ini Mas Imam ini namanya gini, disponsori oleh Jalan Sehat teman-teman. Tuh kita lihat, nah pakai tekniknya muter-muter gitu teman-teman, biar nanti kalau pas misal mainan di rumah lincah gitu ya teman ya. Itu jadi ada hikmah-hikmah di balik pembuatan pakan ini. Selain satu memang membuat pakan untuk domba-domba kita, tapi juga memperlincah ketangkasan tangan gitu. itu ya itu Pak Mandor mainan. Ini juga kalau terkena bunga nggak apa-apa teman-teman, ini kan karena probiotik jadi sangat aman. Nih kita lihat, kita cek terus, kita pantau 9 liter ke 5 ini sudah 45 liter nih, udah merata 9 liter ke 5. Cek ya, ini tumpi sudah masuk 25 kilo ini tadi. Kita cek terus, kita pantau. Terus ini tumpi masuk kedua. Ini lihat teman-teman, proses ngangkatnya set lah.
Nih proses dibuka pelan-pelan ini juga. Nah, itu Mas Imam juga sedang nabur benih. Ini lihat, nabur benih di sembarang tempat ini Mas Imam. Ini kita harus ngecek terus, kita harus pantau di sini. Teman-teman harus memperhatikan betul. Nah, soalnya ini nanti kedepannya akan mempermudah kalian untuk membuat pakan, teman-teman. Ini sedang memantau pakan codot. Itu jadi di atas kan ada yang rodok abang saidik tuh ini, teman-teman. Nanti daripada royokan sama codot, sana bisa terbang, sini tidak. Ini proses pengundurannya, teman-teman. Pengesokan dengan cara mundur. Nih, set. Ya toh. Pakai jalur tengah, terus pakai kaki wis gini tok ae. Nah, 15 menit wis hampir selesai ini. Untuk persiapan ini ya. Ini untuk persiapan pembuatan pakan. Nanti kita lihat proses pengeraduan seperti itu. Proses pembuatan pakan seperti ini. Nah, kemarin kan baru disepil apa aja nutrisinya dan videonya udah terlanjur selesai, tidak mulai dari awal. Ini kita harus memvideo dari awal hingga akhir. Al awalu wa akhiruhu gitu loh. Oke, ini tadi kita udah memulai persiapan dengan istighosah, teman-teman. Berdoa 70%-nya doa lah. Tuh, untuk yang 30%-nya sendiri itu tadi juga sama, doa juga tapi agak panjang. Ini pengesokan konsentrat, teman-teman. Ini konsentrat yang 1, 2 langsung ini duet mereka. Ini udah nggak disiram probiotik lagi, Mas? Sudah nggak, berarti cuma 45 liter 1 ton ini tadi. Lah, jadi untuk takaran probiotik sendiri, takarannya adalah di bahan pengencer, teman-teman. Lah, takarannya hanya di bahan pengencer. Untuk pemakaiannya itu secukupnya terus menurut kondisi seperti itu. Terus berarti kan ada sisa, ayo kita lihat, berarti ada sisa. Ada sisa di sini. Kita lihat, cek dulu ngeprank enggak ini. Loh, ada sisa ini. Sekitar 15-20 liter ini sisanya. Ini bisa kita buat atau kita simpan lagi nanti di jurigen ini, teman-teman. Ini untuk kemudian hari bisa dipakai lagi untuk proses fermentasi, sehingga menghasilkan pakan yang sangat berkualitas dan membuat tumbuh kembang anak bangsa menjadi cerdas gitu. Tuh, teman-teman. Ini lihat cerdas semua kan ini. Tuh, mereka sedang melakukan kegiatan leha-leha. Tuh. Ini yang dikirim sama Kakanda Raja ini, Kakanda Raja Bagus Sengkolo Mukti ini. Dari kandang wedhus Bagus ini. Ini ya. Tinggal segitu, Mas Bagus. Tapi nanti kedepannya kita akan buat sendiri ya, Mas Bay. Nih, ini terima kasih bantuannya. Kemarin malam sudah datang 10 ton, beberapa sudah diproses. Terima kasih banyak untuk Mas Bagus. Sudah membantu kelancaran bisnis di Paris Farm. Semoga Mas Bagus sendiri bisnisnya juga sangat lancar. Tuh. Terus ini, teman-teman. Ini sudah sentrat semua ya ini. Nah, ini. Kita tawenang saja, teman-teman. Ini misal kena tanah, kena nganu itu nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan banyak-banyak. Nanti kalian ngedoke tanah uruk di sini, itu malah yang jadi kacau. Mengapa kita bilang nggak apa-apa? Karena nggak mama gitu loh. Karena rumput itu kan dewe babat ya mesti ono katut-katutan lemah tuh, teman-teman. Jadi nak mempermasalahkan cuma tanah, alah, wes nggak selesai. Terus ini premiknya belum diberikan ini tadi. Untuk per 1 ton pakan kita kasih premix sebanyak 1 kilo saja ini. Untuk harganya ini perlu diperhatikan. Ini harganya kalau punya saya ini yang ini yang 50.000. Seperti itu. Kalau teman-teman pakai yang 30.000 nanti tinggal dibagi Rp1.000 saja. 1.000 kilo. Berarti per kilonya nambah berapa? Ini saya berarti per kilonya untuk itu kan berarti nambah Rp50. Tapi dengan menambah Rp50 kita bisa ngirit dengan tidak memberikan obat-obat lain. Seperti itu. Insya Allah domba dalam keadaan sehat walafiat. Tuh, teman-teman. Untuk premik biasanya kita langsung kita raduk dengan pakan karena pemakaiannya hanya 1 kilo. Karena kalau pemakaian di odor seperti ini mereka akan mabul-mabul, teman-teman. Ini juga bisa tadi dicampurkan dalam 1 wadah bak seperti itu, bisa.
biar tidak mabul-mabul. Ini agak rendah ya nanti nabure ya. Lah itu seperti itu. Kalau takut terjadi kegiatan mabul-mabul, ini mas gini tuh teman-teman loh. Kayak bumbu nih oseng-oseng jangan lontong loh teman-teman lah ini. Wes gini tuh ya wes. Ini untuk 1 ton teman-teman. Wes ngirit. Jadi ternak itu wes jangan sampai boros. Tuh. Kalau bisa gratis. Kalau udah punya sentrat atau udah punya pabrik sentrat ya pakai pabrik sentrat sendiri seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang ngasih ya pakai yang dikasih itu wes gitu tok teman-teman. Nanti nggak ada yang ribet ya teman-teman sebenarnya ya. Untuk pembuatan pakan domba ini sebenarnya nggak ada yang ribet. Biasanya yang ribet itu pikirannya. Kalau pas proses pembuatannya tinggal sok kabeh, sok kabeh gitu. Terus kubluk leboknya dadi. Situ tok teman-teman sebenarnya lah. Sebenarnya. Jadi beberapa orang itu kadang ribet sendiri. Nah, sebenarnya ini sebenarnya benar. Intinya core of the core ini teman-teman itu gini, setiap orang ini sebenarnya peternak gitu loh, berpotensi menjadi peternak karena mereka sendiri juga mempunyai peternakan dalam dirinya sendiri gitu loh. Tuh, kalau mereka bisa menjinakkan peternakannya yang ada di dalam tubuhnya, dia mempunyai 2 yaitu akal dan hati teman-teman. Ini menurut penuturan Kiai Haji Abdul Soleh bin Munawir tuh. Guru saya itu teman-teman. Ini mas gini tinggal ngeraduk teman-teman. Ini dipaido boleh teman-teman nanti. Lo itu kok penaburan di atas nggak apa-apa. Wong ini ben kelihatan kok. Kalau biasanya saya teknis nggak seperti ini. Jelas lebih cerdas gitu. Tuh teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Wes kondisinya seperti ini. Trempel-trempel kayak panu yang tumbuh pesat. Kita cek. Nah ini tinggal diraduk teman-teman. Cukup ya, mungkin videonya untuk persiapan cukup. Ini persiapan kita memakan waktu selama 22 menit untuk 1 ton. Nanti untuk pengerjaan kita cek berapa lama waktunya. Nih, sambil nunggu probiotiknya meresap ke dalam rumput itu tadi. Wes gitu teman-teman. Ya, sik. Oke, dadak macul tos. Lagi thumbnail tos. Lho ning kono no rada adono. Kita tapi masuk ning rekaman tos. Nanti wong-wong nak golek thumbnail. Lah, sik. Celek ngono tok ae. Celek. Angkatan saya, Dik. Ngene lho. Angkatin lho. Lah. Tuh, sip. Masuk. Kowe munggah kono tok, Gre. Munggah kono. Jadi kita thumbnail bisa ini. Ini masuk dalam video teman-teman ya. Ini proses pembuatan thumbnail teman-teman. Untuk video agar lebih tidak menarik. Nah ini. Ya galonnya digoreng apa kok? Tuh. Berarti 23 menit sambil pembuatan thumbnail. Yes. Masuk sik kuncur itu dong kita. Lah, sip. Tuh teman-teman. Wes sekian dari saya untuk persiapan ini. Tadi mau proses malah ini proses ngaduk teman-teman. Sik ya. Ini kita tutup dulu. Sekian dari saya. Nanti dilanjut ke video berikutnya. Nanti kuota kalian habis. Kita harus memperhatikan kuota kalian juga. Tapi nggak apa. Mungkin kalian pakai paketan yang beli kopi Rp500. Bisa tunggu-tunggu selama 28 jam sehari. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat ya nanti dimanfaatkan di lain hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Ayah